dunia berlebih. Bahkan ada namanya penyakit namanya wahan. Apa itu wahan? Wahan itu hubbud dunya wa karahatul maut. Mencintai dunia berlebih dan apa? Takut akan kematian. Dan itu penyakit sudah tren zaman sekarang. Itu apa? Takut ini miskin. Takut jabatannya hilang. Sehingga apa? Banyak orang yang mohon maaf sekali mau pensiun, ada yang stroke. Tidak siap. Gaji sekarang 45 juta, gaji sekarang per bulan ini 50 juta. Jika pensiun berapa? Dikasihkan cuma 10%. Sudah dipotong uang saku, habis itu pensiunannya berapa? Cuma 10%. Dulunya setiap bulan 50 juta, tetapi sekarang pensiun berapa? 5 juta. Padahal kalau kita orang zuhud itu mengatakan apapun yang diberikan oleh Allah itu pasti baik. Bayangkan 5 juta saja, jangan ngomong yang 50 juta ya, 5 juta saja itu kadang sebagian orang itu cita-citanya dia untuk mendapatkan uang itu belum kesampaian seumur hidup dia. Saya ini gaji saya per bulannya mentok 1,5 juta, mentok 1,8 juta. Orang yang mendapatkan 5 juta itu merasa ini gimana dong, saya nggak cukup. Ini bukan zuhud. Zuhud itu pada dasarnya apapun dunia itu tidak pada hati kita. Kita ambil contoh lagi. Antum ini nggak punya mobil, tiba-tiba diundang begitu, Ustadz mohon ngisi kajian di salah satu kampus gede gitu. Oke, ini musim hujan ya, saya nggak punya mobil. Tenang Ustadz, kita kirimin mobil begitu. Kita ada supirnya begitu ya. Antum yang biasanya pakai motor buntut begitu ya, pakai motor apalah buntut yang lama, kalau ketemu orang ya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, biasa aja. Giliran antum dijemput Alphard, dibuka jendelanya, Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya? Ini enggak zuhud, flexing. Padahal bukan punya kita. Ini merasa apa? Mobil ini menjadikan antum merasa mulia di hadapan manusia. Enggak, itu enggak zuhud. Ada antum contoh, ada antum ke pernikahan, antum tiba-tiba punya mobilnya ya mobil kuno gitu yang harga 10 juta. Ada loh mobil 10 juta itu. Mobil cedul kalau tempat saya itu. Ini wah nggak bisa ini. Tiba-tiba ada tetangga yang baik. Pak, iya, Bapak mau kemana? Saya mau mau ke kondangan gitu ya. Habis itu udah Pak, pakai mobil saya saja. Mobilnya ternyata Fortuner begitu. Kalau biasanya pakai mobil dia sendiri, kalau cari parkiran paling ujung Pak. Malu nanti ketemu orang, ya kan? Malu ini. Karena pakai Fortuner terbaru. Ngider balak-balik. Kenapa Pak? Nggak dapat parkiran. Biar apa? Biar show off terhadap manusia. Maka ini tidak zuhud. Banyak orang yang miskin dia tidak zuhud, banyak juga orang kaya yang zuhud. Lalu itu definisi pertama. Maknanya apa? Tidak menjadikan tidak menjadikan dunia itu di hati. Itu definisi yang pertama. Apa definisi yang kedua? Yaitu tulul amal. Tulul amal itu begini. Tulul amal itu banyak angen-angen yang kita tidak mungkin action. Bukan berarti umat Islam ini nggak boleh punya cita-cita. Boleh. Ada orang itu tulul amal itu begini. Udah di rumah rebahan. Nanti hidup indah akan pada waktunya. Saya nanti akan bangun rumah. Saya itu akan beli Alphard. Saya. Tetapi tidak membreakdown diri bagaimana cara mendapatkan uang bangun rumah. Bagaimana teknisnya bisnis saya tidak jalan. Hanya ngelamun belaka. Itu yang nggak boleh. Itu nggak zuhud. Beda ya. Orang punya cita-cita. Saya mentarget diri saya tahun ini penjualan saya, cash flow saya harus melebihi tahun kemarin. Tahun kemarin itu taruhlah 500 juta. Tahun ini harus 1 miliar. Itu kan caranya bagaimana? Ini kekurangan tahun kemarin itu saya bagaimana meng-closing beberapa orangnya minat nggak langsung saya closing. Sekarang kalau ada orang minat, bagaimana saya closing? Saya akan belajar itu bukan tulul amal. Itu adalah itu boleh yang begitu. Tulul amal itu ya kalau bahasa orang itu omdo, ngomong doang.
Ini tapi pikiran, bukan omongan. Umdo lah, ini apa? Ngayal doang begitu ya. Nah, itulah namanya tulul amal. Sehingga orang itu yang pertama tadi, jangan sampai dunia itu ada pada diri kita, ada pada hati kita. Kalau ada pada hati kita itu, maka kita merasa mulia atas sebuah benda, maka itu disebut tidak zuhud. Contoh begini, antum punya mobil, antum beli pelek yang harga berapa ini? Yang mahal lah, 25 juta begitu. Peleknya mahal 25 juta. Kira-kira saya tanya, antum merasa hebat, merasa mulia naik mobil dengan pelek 25 juta. Kira-kira saya tanya, orang itu melihat antum apa ngelihat pelek antum? Pelek dua-duanya, Ustaz. Enggak mungkin. Orang nggak akan melihat antum, melihat pelek antum. Apakah antum selama perjalanan ini buka, pelek gue bagus nih bro. Apakah begitu? Enggak juga kan? Enggak bisa. Antum paling dapat ya cicilannya aja setiap bulan. Maknanya apa? Hidup itu sesuai. Jangan sampai gede pasak ketimbang tiang. Itu bukan zuhud. Zuhud itu apa? Ya sudah. Zuhud itu yang pertama, jangan menjadikan sesuatu benda menjadikan mulia atas diri kita, kemudian menjadikan hati dunia itu ada pada hati kita, tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tulul amal, tidak ngayal terus, tidak ngayal doang begitu ya. Nah, itu. Apalagi yang dikategorikan zuhud tadi, zuhud di dunia, dua itu tadi diantaranya. Masih banyak pendapat ulama-ulama yang lain, tidak akan kita bahas. Kemudian apa? Wazhad fima indan nas. Kemudian zuhudlah kalian kepada manusia. Bagaimana sih zuhud kepada manusia? Jangan sampai kita itu merendahkan diri kepada manusia. Dengan cara apa? Senantiasa kita itu berkawan sama teman baru punya duit. Kita itu ibarat kata itu ngatok. Paham ya ngatok ya? Ngatok itu apa? Menjilat begitu ya. Itu ke teman gitu. Setiap punya teman yang ya punya apa lebih begitu, kita deketin. Wah, saya kalau ke ini seandainya Mas Reza ini yang paling top. Saya kalau ke Mas Reza nggak bisa itu. Kalau Mas Reza ngomong apa saya ngikut aja. Kenapa? Nanti kalau saya butuh biar dibantu. Ini nggak zuhud. Zuhud itu bagaimana? Tetap bagaimanapun siapapun teman kita, entah itu siapa, si A, si B, si C, tetap kita bagaimana meresponnya orang itu. Kalau orang itu kita baikin, semua kita baikin, itu zuhud. Jangan sampai kita ngatok, menjilat kepada orang lain, itu tidak zuhud. Maka zuhud itu tidak boleh yatakaffafuna bainan nas, yaitu senantiasa meminta-minta kepada orang lain. Ini tidak boleh. Nah, kalau Anda sudah zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Anda zuhud kepada manusia, maka insya Allah Anda akan mendapat thamratuhu, yaitu buahnya, faidahnya akan dicintai oleh Allah dan manusia. Bayangkan kalau Anda hidup dengan cintanya Allah, maka enak sekali. Tetapi di hadis yang lain, ingat, antum zuhud itu kan luar biasa bagus ya. Wis bagus ini. Antum dadi wong sugih ya zuhud. Yang sama seperti para ulama Imam Thawri tadi, antum miskin, intinya begini, jika antum miskin tidak putus asa, jika antum diuji tidak putus asa, jika antum kaya tidak lupa bersyukur, jika antum diuji tidak menyalahkan Allah, itu sudah zuhud antum. Padahal Allah baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, mayyuridillahi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari derajat baik menuju lebih baik, pasti Allah akan mengujinya. Ujian Allah banyak. Ternyata ujian itu adalah salah satu bentuk cintanya Allah kepada kita. Orang itu diuji banyak macam. Ada orang diuji dengan ekonomi, ada orang diuji dengan kesehatan, ada orang itu diuji dengan pasangannya, ada orang diuji dengan mertuanya, ada orang diuji dengan anaknya,
Apa? Ada banin, ada amwal, harta dan lain sebagainya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ulama membaginya ada 4. Jadi kalau orang itu memiliki musibah, satu musibah dirasakan 4 orang, 4 orang ini beda nama. Taruhlah si A. Si A ini kategorinya takwa. Jika orangnya takwa, jika mendapatkan musibah, takwa itu begini. Takwa itu dia sholat, dia zakat, dia punya uang ya nabung buat umroh dan haji dan lain sebagainya. Itu orang takwa. Jika dia diuji oleh Allah, maka dia orang yang dikasih musibah oleh Allah, namanya diuji. Jadi kalau orang apakah kiai itu tidak diuji? Ya jelas ujiannya lebih berat daripada kita. Karena beliau lebih takwa daripada kita, ya enggak? Itu kiai. Ustadz juga begitu. Semakin orang takwa ujiannya beda levelnya dengan kita. Maknanya yang pertama, jika ada orang takwa kena musibah, namanya diuji. Yang kedua, kategori orang yang kedua ini siapa? Orang yang kedua itu, orangnya itu ibadah iya, maksiat juga jalan. Nah, kalau zaman sekarang namanya STMJ, sholat jalan terus, maksiat juga begitu. Nah, ini STMJ. Ini bagaimana orangnya ini? Jika dia mendapatkan musibah, namanya bukan diuji, tapi apa? Namanya ditegur. Jadi kalau ada seseorang itu nanti bisa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita introspeksi diri. Kalau kita memiliki sebuah musibah, kalau antum takwa, ya antum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum memiliki musibah, antum ini kategorinya STMJ tadi, maka antum ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang parah ini yang ketiga. Yang ketiga ini bagaimana? Antum mendapatkan musibah, tapi antum itu longor. Longor itu apa? Ya ndak sholat. Antum ya ndak zakat, ndak serawung ngambil tonggo, ndak amanah antum sama kalau dikasih amanah. Antum beramal ndak ikhlas dan lain segala macam. Nah, ini orang semacam ini jika dia mendapatkan musibah, maka dia itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seseorang kena banjir ya. Ada yang satunya itu diuji oleh Allah. Satunya ditegur oleh Allah. Jadi ada tsunami itu kan di Aceh itu semua orang kena. Tapi ada yang kelasnya diuji oleh Allah, ada yang kelasnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kelasnya yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang keempat. Yang keempat ini namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah Allah sengaja, kalau bahasa Jawanya itu dijuju. Dijuju itu dilulu terus gitu. Wah, bisnis dibikin jalan, pokoknya segala macam dipermudah oleh Allah. Ternyata apa? Allah sengaja dikasih nikmat di dunia berlebih agar supaya apa? Agar supaya dia tidak mendapatkan kenikmatan yang hakiki di akhirat. Wah, itu kan ngeri ya. Jadi apa? Tidak mendapatkan nikmat hakiki di akhirat.